Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Joy Skyline. Tul kundul kuntul kucrut. Kuntul. Hari ini ada kasus lagi tentang masalah duit. Mbak, kasusmu kok tentang duit-duit? Iya, karena duit itu bener-bener gak punya saudara, gak punya emak dan bapak, gak punya temen, gak punya sahabat. Duit itu gak jahat sebenarnya, yang memakainya itu yang jahat. Ya, kadang-kadang tuh uang membutakan mata manusia, mata batin dan mata cumplung. Sebenarnya enggak. Hai, mindset kalian sendirilah yang bisa mengontrol yang namanya duit itu tadi. Ya, ada yang bully saya loh. Berita kayak gini enggak ambil saja positifnya. Mbak, Saman sudah di Indonesia, nggak usah ngurusi TKW yang lain. Nggak ada undang-undang untuk melarang saya bikin konten tentang TKW. Ya, saya di sana 14 tahun dan saya ngerti banget ele api dari TKW, dan saya ingin sharing ini untuk pengalaman saja, pelajaran buat Anda semua agar jangan sampai terlarut-larut mata niki peteng. Ya, karena kamu nggak ngerti TKW ke sana itu ya butuh tenaga, butuh pikiran, butuh mental yang kuat, jauh dari orang tua, jauh dari family, dan sekalian dengan enaknya itu menipu uang orang. Ini ada salah satu cerita, yaitu ditipu sama teman PT-nya sendiri yang tadinya 35 ribu Hongkong dolar nunggak menjadi 65. Gimana ceritanya, keseruannya? Monggo silakan dilanjutkan ceritanya. Ingat, konten saya untuk pelajaran saja, oke? Kalau bagi kalian yang nggak suka silakan skip. No bully-bully, karena bully tangan bulan Ramadan poso-poso. Bully orang iki mbaratno posone yo gak batal, pahala kurang. Eman-eman luenya. Ya pun, lanjutkan. Mbak, tolong ceritakan agar bisa jadi motivasi sama orang ya, atau bisa buat pelajaran buat Mbak. Coba gimana ceritanya sampean dulu kok bisa sampai sekian lamanya atau sekian banyaknya uang yang ditipu sama teman sampean. Gimana perjalanannya? Ya, perjalanannya ya dari awal mulanya sih kita tuh namanya udah temennya, sahabatan dari PT mula gitu kan. Aku nggak ada punya rasa curiga, aku percaya aja gitu. Aku juga kan udah menganggap dia sebagai kakak sendiri, saudara sendiri gitu. Jadi aku mau aja gitu membantu, toh dia juga kan pernah bantu aku juga jadi saksi gantian, jadi aku gantian juga kan sama dia gitu jadi saksi. Awal mula dari sampean berteman sama dia itu gimana kok sampean sebegitunya percaya sama dia itu? Karena kita itu emang berteman baik sebenarnya sama dia, berteman baik banget gitu. Terus saling bantu juga. Toh lama-lama kok dia begitu gitu. Aku nggak punya, pokoknya aku sama sekali nggak punya rasa curiga gitu loh sama dia itu. Kalau dia pengen kabur. Maksudnya kabur itu dari hutang-hutangan yang tadi. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai hutang-hutangan sekian banyak itu? Saman awalnya itu gimana? Dia ngomong apa? Ngomongnya dia minta tolong, katanya anaknya butuh biaya, butuh modal buat kuliah, ya tak tolong gitu, pakai data aku nggak apa-apa. Kalau misalkan datamu udah nggak bisa lagi gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu amanah gitu sama aku, terus lancar juga pembayarannya, setorannya, nggak apa-apa. Toh aku juga udah nganggap kamu sebagai kakakku gitu, aku bilang gitu. Toh kemarin juga pas aku ngambil utang di bank juga kan kamu sempet nolongin aku bilang gitu, sempet jadi saksi aku gitu. Makanya aku mikirnya gantian lah, nggak apa-apa, orang kemarin juga dia kan udah bantu aku jadi saksi aku gitu. Tapi kan aku mah lancar sampai lunas. Itu karena sampean kan pakai data sampean sendiri lah. Dia minta tolongnya ke Anda pakai datanya siapa? Pakai data aku, karena dia bilang karena dia bilang paspornya nggak pegang dia di majikan, jadi dia sulit untuk pinjam. Saman pernah curiga nggak kalau dia sebenarnya sudah punya utang-utang bank di tempat lain? Ada, emang dia
punya juga, cuman dia mau ngambil lagi gitu di bank lain. Oh, Aku tahu. biasanya memang Dia seperti punya utang itu. di bank lain. Karena datanya sudah masuk ke bank lain, jadi datanya nggak bisa dipakai lagi untuk pinjam lagi, makanya pakai data Anda. Itu dulu pertamanya hutang berapa itu kok bisa sekian banyak itu? Langsung 35 itu. Orang dikasihnya segitu, dia ngambil semua. 35 sama nggak dikasih sepeser pun? Aku cuma dikasih 500. Udah itu biasa ya. Nah terus kemudian setelah itu dia lari, kemudian nggak bayar, itu gimana? Itu prosesnya Cuma gimana bayar sampai? satu. Bayar Cuma pertama. bayar satu kali toh. Iya. Setelah itu? Terus langsung setelah itu banknya langsung telepon aku. Ya aku langsung kaget loh. Itu yang bulan kedua belum dibayar. Iya, kok kenapa Mbak? Aku bilang gitu. Ini katanya pembayaran kamu belum dibayar. Pembayaran aku yang mana ya? Kan di bank itu, di bank apa? Ada publik itu loh Mbak. Publik finansial itu. Iya di bank publik itu katanya pembayaran aku yang mana ya Mbak? Aku nggak punya utang, aku bilang gitu. Yang di publik loh gitu. Ya kan aku bilang aku nggak ngeh juga kalau itu pakai data aku, pas tuh oh iya aku pura-pura iya aja gitu, padahal kan yang pakai bukan aku gitu. Iya. Terus itu ansuran per bulannya berapa itu sayang? Berapa aku lupa loh. 35 itu kira-kira berapa bulan sih? Itu sekitar 13 bulan. 13 bulan atau berapa? 1,5 tahun atau gimana? Lupa. Kalau nggak salah 15 15 bulan. Iya, Ya. tapi nggak tahu, lupa lagi setorannya berapa duit. Itu kalau 15 kali mungkin di atas ya mau 3 ribuan loh sayangku. Iya toh? Iya makanya itu apa namanya kan dulu, iya makanya dulu kan itu gaji kita kan masih 3.000 lebih ya. Iya 3.700-an ya. Setoran itu. Iya makanya kalau aku bantu bayar kan, sedangkan aku sendiri juga kan punya. Betul. Makanya aku bingung. Nah dari situ aku nggak bayar loh. Aku ya dimarahi. Pokoknya habis-habisan Mbak. Dari situ aku dimarahin. Diapain lah, tiap hari diteleponin gitu. Sama emakku juga didatangin surat lah. Loh itu suratnya sampai Indonesia sampean sudah? Nyampe di tangan emakku 8 kali. Ya Allah, itu kasihan banget ya. Ya ini kalau pinjem sampai emakku shock Ya Allah, nemen ya. Itu teman sendiri satu PT itu. Iya. Bareng berjuang. Ya pertamanya dia ada kabar, iya katanya ntar tak bayar. Aku lagi mau nutupin utang aku yang di bank satunya lagi. Tolong kamu pahami. Ya aku ya aja ya. Pokoknya mah aku dulu itu benar-benar kayak orang oon gitu loh Mbak. Ya karena sampean merasa anggap saudara tadi. Ingat loh ya, teman bukan gitu saudara. Jadi aku percaya gitu sama dia itu. Ya oke tak tunggu bayaranmu ya. Soalnya aku nggak mau loh kalau diteror lagi, diomelin lagi sama pihak bank. Aku nggak mau, aku bodo amat. Itu urusan kamu, walaupun iya itu pakai data aku, nama aku, tapi aku nggak mau loh. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Ya pokoknya mah tak sabarin, hayu terus, tak chattingin, tak teleponin. Iya dia masih ada respon gitu loh, masih baik, masih ada respon. Pas udah beberapa bulan kemudian masih juga belum dibayar-bayar, aku ya masih juga dimarahin sama pihak banknya ya gitu. Terus lama-lama dia menghilang. Terus aku tanya-tanya ke temennya yang ada di Facebook, sama pacarnya juga yang ada di Facebook. Nenekku bangun. Bangun. Oh sorry. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah thank you banget ya. Oh iya thank you banget. Nggih, thank you banget ya. Thank you atas sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, thank you. Ya, itulah tadi pemirsa ya. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya. Mbaknya ini hutangnya ya 35. Karena sudah lama nggak dibayar, akhirnya bunganya itu nunggak sampai 65. Itu kalau karena pakai datanya Cici tersebut, mau nggak mau harus dibayar sendiri kayak gitu. Jadi kalau di total uang Indonesia itu 100 juta lebih loh, itu kemakan sama teman sendiri. Yang tadi di off kamera saya tanya-tanya, beliau sempat nangis
ya kan? Karena beliau bilang seperti saudaraku sendiri yang ada di PT, makan bareng, ketawa bareng, susah bareng. Tapi di saat sudah di Hong Kong, dia pun membantu saya, tapi setelah saya yang membantu, maka dia yang lari dari kehidupan saya. Nah, ini bisa diambil kesimpulan nih, Rek. Kadang memang kenapa sih Mbak Indonesia kok gampang ditipu, gampang digobloki kayak gitu ya. Sebenarnya bukannya kalian yang gampang digobloki, karena kalian kesana sendirian, merasa kesepian. Apabila ada orang yang masuk dalam hidup kita kayak gitu kan, terus kemudian dia baik sama kita, kita sudah anggap bener lebih dari saudara kita sendiri, kayak gitu loh. Itu yang membuat pola pikir kita itu kadang-kadang wes nggak apa-apa, nggak mungkin kalau dia melakukan hal seperti itu, nggak mungkin, sehingga terjadilah kemungkinan yang merugikan diri kita sendiri. Dan cerita ini sebenarnya nggak jauh beda sama cerita-cerita temen aku yang banyak sih sebenarnya, kayak gitu pemirsa. Jadi mbak-mbaknya yang baru atau mbaknya yang lama, bahkan ada yang biasanya nggak pernah libur, sekali libur dibaikin sama orang, tiba-tiba diperalat sama orang lain seperti itu, yang dianggap seperti saudara sendiri. Ini temenan sudah lama, bisa jadi seperti ini. Ujung-ujungnya apa ya? Duit lagi. Masa oke? Ini yang komen di video saya yang tentang masalah pencurian itu, ya. Jadi semuanya tentang duit. Makanya banyak TKW, nggak dari Hong Kong doang, dari Singapura, bahkan mungkin dari Taiwan, dari Macau juga. Itu kalian itu cuma terlalu yang paling banyak Hong Kong ya. Itu selalu terlilit hutang dikarenakan yaitu kadang-kadang kebutuhan yang mendadak. Ini nggak masalah kalau hutang, kalau kebutuhan mendadak demi keluarga. Yang dua, ditipu temannya sendiri. Habis diambil duitnya lari. Nah, yang bisa diambil dari orang ini bener-bener, Mbak, thank you banget ya, namanya Mbak Ning ya. Saya tadi lupa nanya ke penonton. Harus bener-bener super hati-hati, Rek. Ya, apabila sampean dimintai tolong kayak gitu, utang duitnya, mendingan gini aja. Aku punya duit ini 200, ada 200. Misalnya saya ikhlasnya sepiak sampean ya. Aku punya duit 200 atau aku punya duit 500. Kamu pakai aja dulu, aku adanya sekian. Kalau lebih dari ini saya nggak berani. Kalau aku pinjem datanya tetet-tetet, bilang aja data-dataku dipegang sama mbokku sekarang, sama majikanku sekarang, kayak gitu ya. Bilang sama temen, kalau ada kalian punya temen saya ngomong masalah utang-utangan atau pengen pinjem datanya sampean, bilang saja itu datanya dibawa sama majikan saya, ya, bilang saja seperti itu, Kalau teman, benar-benar teman, mereka tidak akan pernah pinjem datanya sampean. Kalau ada teman wis pokoknya anjok data, berarti dia bukan teman kita, dia adalah musuh yang tertunda. Ya pun, thank you yang udah nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Komen di bawah atau curhat kejadian-kejadian yang kita bisa share agar mbak-mbaknya yang baru atau mbak-mbaknya yang lain luar negeri lainnya bisa lebih antisipasi lagi. Ini pun semoga kalian semua sukses selalu, dilancarkan rezekinya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.